Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Para pahlawan memiliki keahlian yang berbeda. Ada yang menggunakan senjata dan bela diri. Perbedaan keahlian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara masing-masing. Kerjasama merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mengerjakan sesuatu secara bekerja sama membawa banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat semangat persatuan. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang memiliki susunan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu ibu membeli ikan di pasar. Ibu termasuk subjek, membeli termasuk predikat, ikan termasuk objek, dan di pasar termasuk keterangan. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Secara khusus, penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama yaitu ada struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Contohnya yaitu gigi taring pada buaya. Yang kedua ada bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Contoh, paruh burung elang yang kokoh, runcing, dan tajam. 3. Bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Contohnya, kaki ayam. 4. Bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya,
Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut menghisap, mulut penusuk dan penghisap, mulut menjilat, dan mulut penggigit. Contohnya yaitu nyamuk. Yang kelima ada lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan, seperti cecak, bunglon, dan semut. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. A. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian. Beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda yang ada di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika menghirup oksigen. B. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Cecak dan tokek. Cecak dan tokek dapat melindungi diri dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding, dan kemampuan autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan pemangsa. Walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan mengembungkan tubuh untuk melindungi diri. Terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan.
Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan yang tertuliskan Vex Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NIKA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Pola lantai pada tarian daerah. Kalian pasti sudah mengenal bermacam-macam pola lantai dalam tarian. Yang pertama yaitu ada pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal berbentuk garis lintang seperti penari berbaris melintang sesuai gerakan tari. Yang kedua ada pola lantai vertikal, yaitu pola lantai berbentuk garis bujur. Para penari berbaris membujur sesuai dengan gerakan tari. Yang ketiga ada pola lantai lingkaran. Pola lantai berbentuk garis lingkaran. Para penari berada pada posisi melingkar sesuai dengan gerakan tari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.